Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Diansa Putri. Saya dari PGSD 7 STKIP Darussalam Cilacap. Ya, jadi tujuan saya membuat video ini adalah untuk menyelesaikan tugas mata kuliah matematika realistik yang jadi tugas kali ini itu tentang simulasi pembelajaran matematika realistik pada kelas 2 SD. Nah, pada kali ini saya mengambil tentang materi kesetaraan nilai mata uang. Ya, langsung saja. Nah, jadi teman-teman itu tahu nggak sih apa itu pendekatan matematika realistik? Apa yo? Jadi, pendekatan matematika realistik itu adalah pendekatan pengajaran yang bertitik tolak dari hal-hal yang real bagi siswa, menekankan keterampilan, proses of doing mathematics, berdiskusi, dan berkolaborasi, berargumentasi dengan teman sekelas, sehingga mereka dapat menemukan sendiri, dan pada akhirnya menggunakan matematika itu untuk menyelesaikan masalah baik secara individu maupun kelompok. Pada pendekatan ini, peran guru tak lebih dari seorang fasilitator, moderator, atau evaluator. Sementara siswa berpikir, mengkomunikasikan, melatih nuansa demokrasi dengan menghargai pendapat orang lain. Jadi banyak banget kan manfaatnya. Nah, untuk simulasi pembelajaran kali ini itu dimulai dari kegiatan awal atau pembukaan, lalu yang kedua inti, dan yang ketiga itu penutup. Langsung saja kita mulai ya. Ya, kali ini kita itu akan membahas materi tentang kesetaraan nilai mata uang. Nah, sebelumnya untuk kegiatan awal atau pendahuluannya itu guru memberikan salam, lalu semangat dengan menyanyikan lagu-lagu wajib. Contohnya lagu Garuda Pancasila, lalu Maju Tak Gentar, seperti itu. Jadi siswa itu memiliki semangat untuk melaksanakan pembelajaran ke depannya. Nah, setelah memberikan semangat, lalu guru itu menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dilaksanakan. Mengapa harus menyampaikan tujuan ini? Hal ini dikarenakan agar siswa itu menjadi paham apa yang akan dipelajari, lalu tujuannya itu apa, seperti apa. Jadi dalam pembelajaran nanti siswa itu dapat menyesuaikan diri sendiri dengan tujuan pembelajaran yang akan dicapai, seperti itu. Nah, setelah menyampaikan tujuan, lalu guru memberikan pretest. Pretest ini itu menggali kemampuan pengetahuan yang mendasar yang dimiliki oleh siswa agar siswa itu lebih menyesuaikan dengan pengetahuan yang telah dimiliki sebelumnya, seperti itu. Nah, setelah itu masuklah kita pada kegiatan inti. Nah, kegiatan inti ini itu materinya itu tentang kesetaraan nilai mata uang. Sebelumnya guru memberikan seperti pengertian apa itu kesetaraan mata uang, lalu memberikan contoh-contoh realnya. Nah, di sini saya mempunyai media pembelajaran untuk materi ini yang jadi medianya itu adalah uang mainan. Nah, uang mainan yang saya gunakan itu menyerupai dengan uang asli, sehingga siswa itu lebih mudah memahami apa yang ada di dunia nyata nantinya, sehingga mereka mereka itu mempunyai pengetahuan seperti apa sih uang yang biasa digunakan oleh masyarakat dan kehidupan sehari-hari. Nah, ini dia. Ini itu uang tiruan ya, uang mainan. Ini cuma buat pembelajaran, jadi nggak apa-apa. Nah, di sini ada uang pecahan, dimulai dari yang paling atas ya. Ini ada 100.000. Lalu ada uang yang baru dikeluarkan oleh BI ya, ini itu 75.000.
Uang ini itu untuk memperingati kemerdekaan Indonesia yang ke-75 tahun. Terus yang selanjutnya itu ada uang 50.000. Terus ada uang 20.000. Ini 10.000. Terus 5.000 dan 2.000. Terus ini 1.000. Nah, jadi pecahan uang-uang tadi ini kita berikan contohnya seperti ini kepada siswa-siswa kita agar mereka itu paham seperti apa sih bentuknya dan nominalnya. Seperti ini. Nah, setelah itu barulah kita maju ke depan ke papan tulis. Ini ada 100.000, lalu kita tempelkan ke papan tulisnya. Ya, jadi bayangkan saja ini tuh papan tulisnya. Kita tempel dengan menggunakan ini penempel kertas. Ya, mohon maaf ya teman-teman, di rumah saya nggak ada papan tulis. Jadi bayangin aja ini itu ditempel di papan tulis. Setelah itu kita minta siswa kita maju. Kita berikan dia spidol. Dia maju, lalu tuliskan nominal yang ada di uang itu di sini. Misalkan ini pecahan 100.000. Sama dengan terus Rp itu rupiah, kita kasih tahu ke siswa kita Rp 100.000. Nah, di sini Rp 100.000. Jadi siswa itu kan jadi tahu 100.000 itu seperti ini uangnya. Terus nominalnya selanjutnya ke 75, 50 dan seterusnya. Seperti itu. Nah, setelah kita memberikan tugas untuk maju menuliskan nominal dan uangnya, setelah itu siswa dibentuk kelompok menjadi 2 antara penjual dan pembeli. Nah, diposisikan siswa yang sebagai penjual dan siswa yang sebagai pembeli. Di situ disebutkanlah sebuah cerita seperti dalam transaksi di pasar. Sebagai contoh, Adi sebagai penjual dan Irma sebagai pembeli. Seperti ini, misalkan ada Adi menjual tomat dengan harga 5.000, lalu Irma membayarnya. Lalu si Irma itu memilih mana sih uang 5.000 itu dan mengambilnya. Sebagai contoh, ini 5.000. Nah, uang 5.000 ini diberikan kepada Adi si penjualnya. Seperti itu. Terus selanjutnya, misalkan ada si Doni. Doni menjual sepatu dengan harga 50.000, lalu di sana ada Budi sebagai pembeli. Lalu Budi diminta untuk memilih mana sih uang 50.000. Nah, si Budi memilih seperti ini, mungkin 50.000. Nah, kita tanya ke teman-teman yang lain, bener nggak sih ini uang 50.000? Terus teman-teman menjawab, ya benar. Nah, si Budi selanjutnya membayarkan kepada si Doni sepatu tersebut 50.000. Nah, terus contoh yang lebih sulit lagi, misalkan dalam sebuah pasar ada penjual yang bernama Yeni. Yeni itu menjual kerudung atau hijab dengan harga 75.000. Lalu di situ ada Meni. Meni sebagai pembeli membeli kerudung tersebut. Nah, Yeni ada di posisi sebagai penjual nih. Terus datanglah si Meni. Nah, keduanya itu merupakan siswa ya. Terus Meni
saya kasih uang 100.000 untuk membeli kerudung tersebut kepada Yeni. Maaf, 100.000 kepada Yeni untuk membeli kerudung. Nah, gini, Meni kasih 100 ke Yeni. Terus saya tanya ke Yeni, tadi Meni ngasih uang berapa? 100. Nah, terus 100.000 diambil 75.000 itu sisa berapa? Lalu dia kan akan menghitung sisa 15.000. Nah, si Yeni itu mengambil kembalinya itu dia milih mana sih nominal yang bisa jadi 15.000. Nah, yang pertama itu ada 10.000 ditambah dengan 5.000. Kan 15 nih. Nah, berarti ini kembaliannya buat Meni, seperti itu. Nah, jadi tugas ini itu dengan tujuan untuk pemahaman mereka tidak hanya di sekolah, tapi di rumah. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuk ke kegiatan yang terakhir, yaitu kegiatan penutup. Sebelum melaksanakan penutup, alangkah lebih baiknya guru itu melaksanakan refleksi. Jadi, apa itu refleksi? Refleksi itu seperti merefleksi pembelajaran yang telah berlalu, yang telah kita laksanakan, seperti apa aja yang kita pelajari, terus intinya apa aja yang mereka dapatkan setelah pembelajaran berlangsung. Nah, setelah itu jangan lupa memberikan tanya jawab. Tanya jawab itu sendiri merupakan suatu cara untuk mengetahui seberapa jauh sih pengetahuan mereka setelah melaksanakan pembelajaran. Setelah itu barulah kita memberikan semangat, motivasi, serta dorongan kepada siswa kita agar lebih semangat dalam belajar, terus mengerjakan tugas-tugas. Nah, setelah itu kita tutup dengan doa. Ya, mungkin sekian simulasi pembelajaran dari saya. Apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian materi yang kurang baik ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan seikhlas-ikhlasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.